Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra dengan NIM 2101010153, Prodi Ilkom, Fakultas Teknik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan latihan Red Hat Academy, yaitu pada poin 7.5, sebagai syarat dari ujian akhir mata kuliah Cloud Computing. Nah, di mana pada poin 7.5 ini, kita akan membahas tentang atau menjalankan tentang lab aplikasi multi kontainer dengan Compose, di mana pada aplikasi multi kontainer dengan Compose ini kita diminta untuk membuat penulisan untuk menyebarkan aplikasi di lingkungan pengujian, di mana aplikasi ini menggunakan 3 komponen UI, backend, dan layanan eksternal yang digunakan backend. Karena tim pengembang atau deployment tidak memiliki layanan eksternal, maka mereka memutuskan untuk menggunakan server tiruan atau yang dipanggil dengan sebutan Wermuk untuk meniru interaksi layanan eksternal dengan backend. Nah, setelah menjalankan atau berhasil menjalankan lab ini, kita diharapkan bisa membuat file penulisan multi kontainer dengan fitur mengikat tunggangan, variabel lingkungan, ada jaringan, dan port yang diterbitkan, dan mampu membuat ulang file penulisan setelah kita memodifikasinya. Nah, untuk menjalankannya, kita akan memicu perintah lab start compose -lab. Kita Ctrl C. Nah, di sini saya sudah masuk ke VM dari virtual mesin dari Red Hat-nya. Sebelumnya saya sudah mencobanya terlebih dulu sebelum memvideonya. Kita coba lagi. Kemudian kita Ctrl C perintah tersebut. Kemudian Ctrl V di terminal. Lalu kita tekan enter. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini pada lab ini kita diminta untuk menyelesaikan 6 masalah. Nah, untuk instruksi pertamanya, kita diminta untuk mengubah direktori /do188 ini. Nah, direktori ini berisi file penulisan yang bernama compose.aml yang harus kita selesaikan. Kemudian kita mulai menampung di latar belakang atau di background. Nah, di file compose.yml ini terdapat 3 kontainer yang akan kita buat, yang di dalamnya terdapat gambar. Nah, untuk lebih lanjutnya kita masuk ke instruksi 1.1, yaitu mengubah direktori do188 ini, yaitu dengan perintah cd spasi tilde garing miring do188/lab/compose-lab. Kita Ctrl C. Kemudian untuk mengeksekusi perintah tersebut, kita masuk ke terminal baru, menekan tombol file pada pojok kiri atas, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah masuk terminal baru, kemudian kita Ctrl V perintah tersebut. Kemudian kita Ctrl enter. Nah, setelah itu kita pada instruksi 1.2 ini kita diminta untuk memperbarui file compose.yml agar terlihat seperti blok kode berikut. Nah, kita ubah dulu ke dalam bahasa Inggris. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena saya menggunakan bahasa Indonesia, karena saya kurang fasih dalam bahasa Inggris. Nah, untuk masuk ke kode blok ini, kita akan memicunya dengan perintah gedit. Nah, gedit ini yaitu untuk memicu atau mengedit suatu file, yang filenya itu yaitu compose.yml. compose.yml. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam file compose-nya. Nah, di mana kita akan sesuaikan, kita masukkan kontainer dengan nama Kubernetes provider, kemudian Kubernetes API,
kemudian QTS UI dengan gambar di dalamnya. Kemudian kita masukkan sesuai yang ada di kode blok ini. Kita copy, Ctrl C, dan sesuaikan dulu. Kemudian kita masukkan di open text dialognya. Setelah itu kita Ctrl V di sini, when design. Nah, setelah itu kita sesuaikan agar tidak terjadi kesalahan nanti. Kita copy ini juga. Kita Ctrl C, masukkan di sini. Kemudian masuk ke open text dialog. Ctrl V, dan design. Itu kita sesuaikan. Astaga, salah. Kita ulang. Masuk ke open dialog. Kita Ctrl V di sini, dan design. Wih, salah lagi. Belum selesai kayak gitu. Terus dulu. Kita Ctrl V di sini. Design. Tunggu selesai dulu. Nah, setelah selesai kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita masukkan yang kontainer UI-nya. Kita Ctrl C. Kita masukkan di sini menggunakan open text dialog. Dan kita Ctrl V, design. Nah, di sini disarankan untuk menyesuaikan dengan apa yang ada di teks dialog agar tidak terjadi kesalahan nanti. Kemudian kita sesuaikan dulu. Nah, setelah itu, setelah sudah sesuai dengan teks kode bloknya, kemudian kita save atau kita simpan, kemudian kita keluar lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke perintah atau instruksi 1.3. Kita ubah dulu ke dalam bahasa Indonesia supaya mudah dimengerti. Nah, pada instruksi 1.3 ini kita diminta dari direktori yang berisi file compose.yml, kemudian menjalankan perintah podman compose up untuk membuat kontainer dan menggunakan -d untuk menjalankan kontainer di latar belakang atau di background. Ya, kita Ctrl C perintahnya, kemudian Ctrl V di terminal, kemudian enter. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, pada perintah kedua ini kita disuruh untuk mengkonfigurasikan layanan WTS provider, layanan tiruan ke WTS provider ini dengan menyediakan pemetaan dan respon memlock di direktori di tilde/do188 ini. Kemudian memlock mengharapkan dua direktori untuk mengkonfigurasi server tiruan, yang dimana ada mapping yang berisi file yang menentukan titik akhir HTTP, kemudian ada files yang berisi file dengan respon tertetap. Nah, untuk menerapkan perubahan, kita diminta menghapus dan memulai ulang kontainer dengan menggunakan perintah podman -compose tadi. Nah, di instruksi 2.1 ini, kita diminta lagi untuk masuk ke file compose.yml. Untuk mengeditnya kita menggunakan perintah gedit lagi. Untuk
mencari perintah sebelumnya, kita bisa menggunakan tombol keyboard panah atas. Nah, ini sudah temu gedetnya. Kemudian kita ubah lagi, sesuaikan. Sebelumnya kita ubah ke bahasa Inggris dulu agar sesuai. Nah, di mana pada 2.1 ini kita diminta untuk menambahkan volume di WhereMock-nya. Kita Ctrl C. Kemudian kita Ctrl P. Kita Ctrl P di sini. Kita usahakan sesuai. Agar tidak terjadi kesalahan. Ctrl P, kemudian send. Kemudian kita sesuaikan. Nah, setelah sesuai, kita save atau kita simpan perubahannya. Kemudian kita keluar lagi ke terminal. Nah, di perintah 2.2 ini kita diminta lagi, kita ubah dulu ke dalam bahasa Indonesia supaya lebih mudah. Nah, kita disuruh menerapkan perubahan dengan menjalankan perintah podman -compose spasi down ini diikuti dengan perintah podman -compose up spasi -d. Nah, di mana perintah pertama kita itu diminta untuk menghentikan dan menghapus kontainer di file compose.yml ini dengan perintah podman -compose. Kita berhenti dan menghapus dengan perintah podman ini. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini. Setelah itu tekan Enter. Nah, podman-nya akan berhenti. Kemudian kita diminta lagi untuk menjalankan podman compose serta membuat ulang kontainer dengan perubahan yang baru, yaitu dengan perintah podman -compose spasi up spasi -d. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di terminal, tekan Enter. Nah, setelah berhasil, kemudian kita masuk ke perintah dan instruksi ketiga, di mana kita diminta untuk mengekspos layanan QoS-API ke mesin host di port 8080. Layanan QoS API ini akan terhubung dengan port 8080 di dalam kontainer. Nah, seperti biasa, kita diminta untuk menerapkan perubahan, menghapus dan mulai ulang kontainer. Nah, di perintah 3.1 ini, kita diminta untuk menggunakan property port untuk mengekspos port 8080 dalam kontainer ke port 8080 pada host. Yang pertama kita masuk dulu ke file compose.yml-nya dengan perintah gedit tadi. Nah, kemudian kita sesuaikan dulu dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita masukkan port 8080 di kontainer QoS API-nya. Kita Ctrl C. Kita masuk ke Open Text Dialog. Kita Ctrl V, kemudian di send. Nah, kita sudah sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian kita save. Kemudian kita keluar untuk kembali ke terminal. Nah, di 3.2 ini seperti biasa kita disuruh menghapus atau menghentikan podman compose-nya dengan perintah podman -compose spasi down. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, Enter. Nah, setelah itu kita diminta untuk menjalankan lagi dengan perintah podman -compose spasi up -d. Kita Ctrl C, kita Ctrl V di terminal, kemudian tekan Enter. Tunggu beberapa saat.
Nah, setelah itu kita masuk ke langkah keempat, yaitu kita diminta mengisolasikan layanan dengan membuat jaringan Podman antara query provider dan query API yang dipanggil di file lab-net dalam file compose.yml. Nah, seperti biasa, untuk menerapkan perubahan, hapus dan ulang kontainer dengan menggunakan perintah podman-compose. Nah, kita masuk ke perintah 4.1, di mana kita diminta untuk menggunakan property network 3 atas untuk membuat jaringan lab-net dari file compose.yml, kemudian menggunakan property network di bawah layanan Wermock dan query API untuk menghubungkan kedua kontainer ke jaringan lab-net. Nah, kita diminta untuk masuk lagi. Kita ubah dulu ke dalam bahasa Inggris. Kita masuk lagi ke perintah edit. Kita Ctrl Enter. Kemudian kita sesuaikan. Kita masukkan jaringannya dengan nama lab-net. Kita Ctrl C. Kemudian kita Ctrl V di dalam filenya, kita sesuaikan. Kita menggunakan OpenText dialog. Kita Ctrl V, desain. Nah, kemudian yang di kontainer API-nya juga begitu. Kita Ctrl C. Kita sesuaikan. Masuk ke OpenText dialog. Kita Ctrl V. Kemudian desain. Kemudian di kontainer API ini juga kita masukkan. Kita sesuaikan. Kita Ctrl C. Ctrl C. Dan masuk ke sini. Kita Ctrl V. Dan desain. Nah, setelah itu, setelah sesuai, kita save lagi. Kemudian keluar untuk masuk ke terminal. Nah, kita beralih ke langkah 4.2, di mana langkah 4.2 ini kita disuruh menerapkan perubahan seperti biasanya. Yang pertama itu kita menggunakan perintah podman-compose-down untuk menghentikan dan menghapus kontainer di file compose.yml ini. Kita copy dia, masukkan bahasa Inggris dulu. Ctrl C. Kita Ctrl V di dalam terminal. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita diminta lagi untuk membuat kontainer baru. Ctrl C, Ctrl V. Nah, setelah selesai, kita masuk ke perintah kelima. Nah, di mana pada perintah kelima ini kita layanan dari berbagai jaringan query API dan query provider, tetapi layanan query API ini tersebut tidak memiliki konfigurasi nama host titik akhir penyedia. Kemudian diminta untuk mengatur variabel query service di lingkungan untuk mengkonfigurasi URL query provider ini. Kemudian gunakan resolusi nama default, konfigurasi query provider, kemudian protokol HTTP, dan port 8080 untuk mengkonfigurasi nilai ini. Untuk menerapkan perubahan, kita diminta lagi untuk menghapus dan memulai ulang kontainer dengan menggunakan perintah podman-compose. Nah, pada perintah atau instruksi 5.1 ini, kita diminta untuk menambahkan variabel dari query service ini sama dengan tanda petik 2 HTTP ini di lingkungan ke
file compose.yml. Kita masuk ke terminal, kita masuk lagi ke perintah edit. Kita ubah dulu ke dalam bentuk bahasa Inggris supaya sesuai. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan improvement-nya. Kita Ctrl C ini dulu. Di Query API. Nah, kita sesuaikan. Kita masuk ke Open Text Dialog. Kita Ctrl V. Kemudian kita send. Nah, setelah selesai, kita save atau kita simpan, kemudian kembali ke terminal. Setelah itu kita diminta untuk men-stop atau menghapus kontainer di file compose.yml. Kita podman lagi, podman -compose spasi down. Setelah itu kita diminta meng-create kontainer dengan perubahan baru dengan perintah podman -compose spasi up -d. -d-nya itu kita tampilkan di latar belakang atau di background-nya. Nah, sekarang kita sudah sampai di perintah ke-6 atau instruksi ke-6, di mana instruksi ke-6 ini kita diminta memaparkan layanan Quest UI ini pada port 3000 sehingga host dapat mengakses aplikasi pada laman HTTP ini, sedangkan Quest UI ini akan terhubung ke port 8080 di wadah UI. Nah, untuk menerapkan seperti biasanya, untuk menerapkan perubahan, kita diminta menghapus ulang kontainer, kemudian membuatnya lagi. Nah, di perintah 6.1 ini kita diminta untuk menggunakan property ports di Quest UI di properti di layanan Quest UI untuk mengekspos port 8080 dalam kontainer ke port 300 pada host. Nah, kita masuk lagi ke terminal, masuk ke perintah edit. Nah, kita ubah dulu ke bahasa Inggris supaya sesuai. Nah, ini kita masukkan port 3380 ini ke kontainer Quest UI. Kita sesuaikan. Kita masuk ke Open Text Dialog. Kita Ctrl V. Kita send. Nah, setelah sudah sesuai, kita save dan kembali ke terminal. Nah, kemudian kita diminta untuk menghapus dan menghentikan kontainer pada file compose.yml-nya dengan perintah podman -compose spasi down. Kemudian kita enter. Setelah itu, kita diminta untuk menjalankan kontainer kembali dengan perintah podman -compose spasi up -d. Kita enter lagi. Nah, kita masuk ke perintah yang terinstruksi 6.3, di mana pada instruksi 6.3 ini kita diminta untuk menavigasikan ke laman HTTP ini untuk memverifikasi bahwa aplikasi kutipan menampilkan kutipan terkenal di browser. Nah, kita masuk ke VM dari Red Hat-nya, kita klik menu Activities pojok kiri atas, kemudian kita pilih Verbbook. Nah, kemudian kita sign ring ini, kita Ctrl C, kemudian kita masuk ke tab baru,
Setelah itu kita Ctrl V, kemudian enter. Nah, di mana ini sudah berhasil masuk dan sudah sesuai. Kita lihat di terminal yang pertama kali itu, kita lihat apakah semua permasalahannya sudah selesai. Ternyata masih belum, kita tunggu. Sambil kita tunggu, kita coba cek lagi apakah ada yang tidak sesuai. Kita translate. Kita coba sesuaikan dulu. Mungkin ada yang kurang sesuai. Oh, coba kita cek lagi. Masih belum. Oh, ternyata masih belum. Kita coba dengan cara ini. Kita keluar dulu di sini. Kita close. Kemudian masuk ke terminal lagi. Nah, kita masuk ke file tadi itu di file compose.html dengan perintah gedit lagi. Nah, kita coba copy semua ini dulu. Kita Ctrl C. Kita coba di ini. Kita hapus. Express. Kali. Kemudian masuk ke open text. Kita Ctrl V. Kemudian coba send. Kita tunggu beberapa saat setelah pengirimannya selesai. Mungkin tadi ada beberapa yang masih kurang tepat. Tunggu dulu. Nah, di sini kurang S. Nah, kemudian kita coba sip dulu. Nah, setelah itu kita keluar, kita masuk ke terminal lagi. Kemudian kita picu perintah untuk menghentikan dan menghapusnya dulu. Kita minta port main compose down. Kemudian membuat ulang. SD. Setelah itu kita coba masuk ke terminal lagi. Kita cek dulu di sini. Nah, dia sudah berhasil masuk. Nah, kemudian kita copy halaman ini dulu.
masuk ke step baru, kemudian kita Ctrl V, kita enter. Nah, ini sudah berhasil, berarti semua yang kita jalankan ini sudah berhasil dan sukses. Kita keluar, step. Nah, di sini sudah berhasil, kita tinggal tekan Y. Nah, saran dari saya ini, supaya sesi 7.5 ini berhasil, kita harus benar-benar menyesuaikan di dalam file compose-.html ini. Maksud saya di sini, kalau ada yang kurang pas sesuai dengan di sini, maka akan terjadi kesalahan seperti saya tadi. Nah, ini sudah selesai. Kita masuk ini, bisa kita tekan Y. Nah, di sini pada latihan ini sudah berhasil dilaksanakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.